Halo semuanya, selamat datang kembali ke YouTube channel gua. Perkenalkan, nama gua Walter, mahasiswa geoekologi yang lagi kuliah di Jerman. Ini kebetulan di luar lagi ada yang pesta, jadi gua nggak tahu kedengaran apa enggak nanti pas hasil rekamannya. Semoga nggak mengganggu ya, tapi. So, seperti yang kalian udah baca di judulnya, kali ini kita bakalan ngebahas gimana cara belajar bahasa asing. Dan tentu aja ini konten, ini isinya itu berdasarkan pengalaman gua. Sedikit latar belakang, gua itu bisa 4 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa ibu gua. Kemudian bahasa kedua adalah bahasa Hokkien. Itu adalah bahasa yang mungkin nggak semua orang kenal juga karena ini bahasa yang biasanya digunakan di kota Medan sebagai salah satu kota dengan orang-orang penduduk yang banyak keturunannya Chinese Indonesia. Dan bahasa ketiga yang gua bisa adalah bahasa Inggris, dimana bahasa ini gua pelajarin di sekolah, tapi dulu waktu SD juga sempat ngikutin kursus dan masih aktif gua pelajarin sampai sekarang. Bahasa terakhir yang gue kuasai adalah bahasa Jerman, dan bahasa Jerman ini bahasa yang gue pelajarin di pertengahan menjelang akhir tahun 2020 dengan tujuan untuk kuliah, atau gue pengen bisa belajar bahasa Jerman supaya gue bisa kuliah ke Jerman. Dari keempat bahasa yang gue kuasai, bahasa Jerman adalah satu-satunya bahasa yang benar-benar gue pelajarin dengan tekun, dan gue mencapai level tertentu tanpa kontak langsung dengan orang-orang penutur bahasa aslinya, tanpa native speakernya. Dan dari poin-poin yang bakalan gue bawakan dalam video ini, sebagian besar itu dari pengalaman gue belajar bahasa Jerman. Jadi, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu punya tujuan dan dikonkretkan. Yang sering gue dengar adalah ketika kita mau memulai sesuatu yang baru, kita harus tahu juga kenapa kita memulai itu. Dan sama halnya ketika kita belajar bahasa asing, kita harus bertanya ke diri kita sendiri, kenapa sih gue pengen belajar bahasa ini? Apa sih ya gunanya gitu? Karena gue itu sering banget ngelihat teman-teman gue atau orang-orang lain gitu ya, mereka nggak maju-maju dalam belajar bahasa karena mereka tidak punya tujuan yang jelas. Mereka tuh merasa, oh mungkin gue butuh, mungkin juga enggak. Dan yang dimaksudkan dengan mengkonkretkan adalah memperjelas tujuan kita. Buat apa sih kita belajar, tapi harus ada batasan yang lebih jelas, harus ada limit yang lebih jelas. Misalnya, ketika kita pengen belajar bahasa, contoh, oke, gue pengen belajar bahasa Inggris supaya gue bisa ngobrol sama orang-orang di luar. Nah, kita tuh perlu tahu gue pengen belajar bahasa Inggris supaya bisa ngobrol sama orang-orang di luar, tapi topik apa nih yang mau gue tekenin, topik apa nih yang pengen gue kuasain banget gitu. Misalnya, oke, gue pengen bisa ngobrol sama orang luar negeri, terutama di topik masak, atau terutama di topik fotografi. Jadi lebih jelas arahnya mau kemana, dan itu juga mempersempit ruang belajar kita, jadi lebih jelas juga. Misalnya di topik fotografi, oke, gue udah ngerti nih dalam satu kamera perangkatnya namanya apa aja dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris. Berarti gue harus bisa juga mulai mengekspresikan gimana gue mau menjelaskan, oke, kameranya harus diputar, kameranya harus di zoom in, zoom out gitu. Yang kedengarannya mungkin agak sepele, tapi ketika kita punya suatu tujuan yang lebih konkret, itu kita lebih melihat dengan jelas gitu. Oh, ini yang pengen gue tuju, dan ketika mencapai tujuan itu kita jadi punya kepuasan tersendiri juga. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu cari partner atau pasangan untuk berlatih. Pas gue belajar bahasa Jerman, ada satu sebutan yang gue nggak pernah dengar sebelumnya, namanya tandem partner. Tandem partner adalah seorang teman atau orang yang mungkin lu nggak kenal juga, tapi kalian punya tujuan yang sama untuk belajar bahasa Inggris misalnya, atau misalnya gue bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Jerman, dan teman gue orang Jerman tapi dia tertarik belajar bahasa Indonesia, kita bisa saling sharing. Dan ketika lu punya support system, lu punya sistem yang mendukung, yaitu partner lu itu bisa lebih termotivasi dan punya cara untuk belajar dengan topik-topik yang berbeda misalnya, dan lebih interaktif juga karena lu nggak belajar cuman untuk diri lu sendiri kan, tapi lu belajar juga dengan orang lain, dan kadang lu bisa sharing juga hal-hal lain dan sambil ngelakuin
Misalnya sambil jalan-jalan di taman atau sambil nongkrong di kafe tapi pakai bahasa lain, dan itu tentu aja buat kita merasa juga lebih senang dan juga punya perubahan gitu, nggak cuma belajar dari buku doang. Dan buat cari teman atau orang yang punya tujuan yang sama kayak kita untuk belajar satu bahasa asing tentu aja nggak gampang. Tapi yang bisa gua sarankan adalah gunakan internet sebaik mungkin. Misalnya gua sempat join ke grup Facebook mereka yang lagi nyari orang untuk bisa sharing-sharing, atau misalnya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling gampang juga untuk kita pelajarin karena banyak banget orang-orang di luar sana yang bisa berbahasa Inggris, dan kita bisa latihan dengan misalnya ngajak kenalan, terus ngobrol-ngobrol, dan kita melatih bahasa kita juga di situ tanpa harus punya tandem partner. Tapi di sini dibutuhkan juga kedisiplinan dari kita. Yang ketiga adalah pengulangan, dan ini adalah hal yang kadang agak dilupakan juga, terutama di sistem pembelajaran di Indonesia. Memang kita belajar misalnya bahasa Inggris itu atau bahasa Indonesia juga kita belajarnya setiap minggu, tapi tidak selalu diulang gitu. Biasanya kita masuk ke bab selanjutnya tanpa betul-betul memahami kosakata yang ada di bab-bab sebelumnya. Hal-hal kayak gitu bisa banget membuat kita tidak maju, dalam arti karena kita cuma ngebaca satu kali dan kita melupakan kata-kata tersebut, terkecuali kata-kata itu familiar buat kita. Oleh karena itu menurut gua, ketika kita bisa ngulang apa yang kita udah pelajarin, dan ulangnya tuh dalam interval tertentu, misalnya kita belajarnya hari Senin, kita ulang lagi di hari Selasa, kemudian kita ulang lagi di hari Kamis misalnya, dan hari Minggunya kita ulang aja terus gitu. Tapi lama-lama semakin sering kita dengar, semakin sering kita baca dan kita ngerti, apalagi kalau kita pakai contoh kalimat, itu akan lebih mudah juga terserap di otak kita. Hal ini juga gue lakukan ketika gue belajar bahasa Jerman, dimana gue itu punya kumpulan kosakata dalam bahasa Jerman yang gue nggak ngerti. Apalagi dalam bahasa Jerman itu ada der die das-nya yang emang ya kalau nggak dihafal nggak tahu gimana caranya gue bisa ngerti dan maju ke langkah selanjutnya. Ya udah, gue buat contoh kalimat, gue hafalin setiap hari gitu, sampai akhirnya secara nggak sadar tinggal aja gitu di otak. Oh, ketika gue ingat satu kata, gue connect ke kata lain, atau ketika gue mau ngomong sesuatu, kosakatanya tuh udah ada gitu. Selain itu, pengulangan juga nggak harus cuman buat kosakatanya kok, buat kita yang mau bisa lebih aktif dalam berbahasa. Karena kalau cuman kosakata dilihat diulang itu kan sebenarnya kita pasif gitu kan, kita cuman biar bisa mengerti apa arti dari kata tersebut. Tapi ketika kita ingin bisa menggunakannya, kita juga bisa melakukan pengulangan dengan misalnya tulis buku harian, journaling. Kita tulis aja kata-katanya, ceritain ekspresi kita, dan usahakan ada kata yang kita lagi pengen hafalin misalnya. Atau contohnya, gue lagi belajar bahasa Indonesia dan gue pengen ada kata integrasi dalam otak gue, jadi gue hafalin integrasi dan gue tahu apa itu artinya integrasi, dan gue pas lagi nulis buku harian gue coba tulis gitu, hari ini saya mengintegrasikan bahasa Indonesia dalam buku saya gitu, contoh doang dalam bahasa Indonesia. Tentu aja ini nggak cuma berlaku untuk menulis, tapi bisa juga ketika kita berbicara, kita latihan misalnya dengan tandem partner atau dengan teman-teman di luar yang punya tujuan yang sama gitu. Ya, kita latihan dan kita coba masukkan gitu kata-kata yang kita udah pelajarin, dan itu akan sangat membantu tentunya untuk lebih masuk aja ke otak gitu, lebih tinggal di otak. Poin yang keempat adalah konsumsi media. Gua waktu kelas 5, gua ingat gua itu pronunciation bahasa Inggris tuh buruk banget, bahkan sampai sekarang pun nggak yang bagus banget. Tapi untuk kosakata yang mudah itu nggak terlalu susah lagi buat gue untuk pronounce atau gue ucapkan dengan penekanan yang baik dan benar, ataupun pelafalan yang baik dan benar. Karena gue itu suka denger lagu bahasa Inggris, dan gue itu sempat di fase dimana gue nggak denger lagu bahasa Indonesia sama sekali, dan gue cuma denger lagu bahasa Inggris dan gue ulang, gue coba hafalin juga, sehingga mulut gue terbiasa dengan mulut atau lidah gue itu terbiasa dengan
kosakata bahasa Inggris. Buat kalian yang suka dengar lagu, suka nonton video, usahakan juga dengar atau nonton dalam bahasa aslinya. Mau pakai subtitle atau enggak itu terserah, tapi semakin kalian akrab dengan suaranya, semakin kalian akrab dengan kata-katanya, nanti pelan-pelan kalian bisa terbiasa juga bahkan nonton tanpa subtitle dan udah ngerti gitu. Dan poin yang kelima atau poin yang terakhir ini sebenarnya lebih ke reminder aja, pengingat aja buat teman-teman yang lagi belajar bahasa, yang lagi nonton video ini. Ketika belajar bahasa kita pasti akan merasa stuck juga, kita akan merasa kita berhenti berkembang, terutama ketika kita sudah mencapai level yang lebih tinggi. Karena ketika mencapai level yang lebih tinggi, kita itu cenderung berpikir, oh kok ini gue nggak ngerti ya, kok ini gue nggak ngerti ya. Selalu dilihat mana yang gue nggak ngerti, sedangkan sebenarnya kita itu kalau dilihat skala lebih panjang, kayak kita bandingkan diri kita dengan 2 tahun atau berapa bulan sebelumnya, kita itu mengalami kemajuan juga. Cuman karena kita lebih kaya aja dalam bacaannya, dalam musik yang kita dengarkan, atau dalam hal-hal yang bahasa yang dasar-dasar tuh kita udah bisa, dan kita masuk ke level yang selanjutnya di mana keberagaman dari kosakata itu ketika kita udah ngerti secara grammar itu akan lebih banyak lagi, dan itu emang sering banget kita rasakan buat orang-orang yang lagi belajar bahasa tentunya. Tapi jangan menyerah di situ, tetap aja terus dipelajarin dan harus digiatkan juga. Ketika kita ada kosakata yang nggak kita ngerti, ya udah kita tulis dan kita hafalin lagi, kembali lagi ke teknik-teknik yang sebelumnya. Sekian aja video gue mengenai cara belajar bahasa asing. Gue rangkum dikit. Yang pertama, ketika kita ingin belajar bahasa, kita harus tahu dulu kenapa, supaya ada tujuan yang jelas, dan usahakan dikonkretkan supaya kita punya ruang lingkup juga di mana kita tahu kita harus belajarnya sampai mana dan terasa lebih real aja, terasa lebih realistis aja gitu. Terus masuk ke poin yang kedua adalah ketika kita belajar bahasa akan lebih baik atau alangkah lebih baiknya ketika kita punya pasangan atau teman yang punya tujuan yang serupa. Jadi lebih ada motivasi dan juga ada dorongan, serta bisa berdiskusi dan lebih interaktif juga. Yang ketiga ada pengulangan, di mana kita bisa mengulangi kosakata baru, misalnya itu secara pasif dengan cara dihafal berulang-ulang kali, tapi bisa juga kita lakukan secara aktif baik dengan menulis ataupun berbicara. Ya, poin yang keempat adalah mengkonsumsi media sesuai dengan bahasa yang kita ingin pelajarin. Misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris, maka kita berbanyak dengar lagu bahasa Inggris ataupun nonton film-film dengan suara atau tanpa dubbing bahasa Indonesia misalnya, itu akan sangat membantu. Dan poin yang kelima sebenarnya lebih ke pengingat aja buat teman-teman yang pengen atau akan belajar bahasa dan atau yang sedang belajar bahasa asing juga, suatu saat pasti akan merasa terhambat atau tidak berkembang lagi, tapi itu sebenarnya adalah hal yang sangat normal, dan itu adalah suatu pertanda yang baik juga bahwa kita sebenarnya mencapai suatu titik di mana kita perlu belajar yang lebih spesifik untuk bisa mengerti bahasa tersebut gitu. Thank you yang udah nonton video ini. Buat kalian yang lagi belajar bahasa atau punya rencana pengen belajar bahasa, boleh banget kalian komen di bawah dan ceritain dong kalian pengen belajar bahasa apa dan kenapa. Thank you and see you on my next video. Bye bye.